Ehsan dan Liora sudah sama-sama siap untuk jalan-jalan terakhir di kota Jogja. Rencananya, Ehsan mau puas-puasin mengajak Liora dan Kimora berjalan-jalan. Pagi ini keduanya sarapan di hotel. Kimora tampak anteng tertidur di dalam dekapan Liora. "Susah ya mau nyendok. Sini aku suapin," kata Ehsan. Liora menggelengkan kepalanya dan tetap makan meskipun sedikit tak nyaman karena ada Kimora. Ia takut jika nanti tubuh atau kepala Kimora terantuk meja. Ehsan buru-buru menyelesaikan makannya dan lalu dia meminta Kimora. Liora lalu menyerahkan bayi itu pada Ehsan. Saat berpindah tangan, Kimora menggeliat dan membuka matanya. "Anak bapak bangun, ya?" Liora mengerit, "Kenapa jadi bapak?" Padahal kemarin dia masih menyebut dirinya papa. Sepertinya drama ibu bapak versi Ehsan masih berlanjut. Saat Ehsan hendak duduk, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seorang wanita. "Ehsan. Kamu Ehsan, kan?" Ehsan menoleh dan sedikit kaget melihat wanita masa lalunya berdiri di depannya dengan penampilan yang sangat berbeda. Wanita ini hadir sebelum Ehsan mengenal Farah. Walau dulu masih tahap penjajakan, tapi wanita itu telah mengkonfirmasi pada teman-teman Ehsan jika dirinya adalah kekasih Ehsan. Lisa. Kamu apa kabar? Lama banget enggak ketemu. Makin ganteng aja kamu." Lisa menatap Ehsan dari ujung kaki hingga ujung sepatu. Pria itu merasa risih dengan tatapan mantan gebetannya dulu. "Bu, kenalin ini temanku waktu SMA," ujar Ehsan sembari mengedipkan matanya. Liora menghela napas panjang dan lalu menatap Lisa yang juga ternyata sedang menatapnya dengan tatapan penuh selidik. "Istri kamu?" "Ya iyalah, masa istri orang gue panggil gue Beo." Lisa kecewa. Biasanya dulu mereka memakai bahasa aku dan kamu. Liora kembali sibuk menyelesaikan makannya karena wanita bernama Lisa itu seolah enggan untuk mengenalnya dan Liora tak peduli. Toh dia tidak tahu siapa wanita yang berpenampilan over di hadapannya itu. "Aku udah selesai, Pak. Kalau mau ngobrol sama temannya, sini biar Kimora sama aku aja." Enggak dong, Bu. Kan kita mau jalan-jalan, drivernya udah siap dari tadi, loh." Lagi-lagi Ehsan merengkuh bahu Liora tanpa permisi. Dia menenteng tas Kimora yang tadinya diletakkan di kursi. "Duluan, ya Lis." Ehsan lalu melenggang begitu saja sambil menggiring Liora dalam pelukannya. Setibanya di lobi, Liora menggendikkan bahunya. "Pinter banget cari kesempatan," ucap Liora. Ehsan terkekeh, dari nadanya Liora pasti kesal. "Enggak usah cemburu, Bu." Siapa juga yang cemburu?" Liora berjalan meninggalkan Ehsan. "Bu, belok sini, loh. Supirnya di sebelah sana." Ehsan tertawa melihat Liora berbalik arah tanpa melihat ke arahnya. Lisa ternyata mengikuti Ehsan dan Liora. Dia menghentakkan kakinya kesal melihat Ehsan tertawa lepas pada istrinya. Liora dan Ehsan beserta Kimora saat ini sedang mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Liora berjalan mendahului Ehsan dan terlihat sedang berkomunikasi dengan Kimora. Bayi mungil itu terjaga padahal biasanya jam-jam segini dia akan tidur. Mungkin juga, bayi itu tahu jika akan diajak jalan-jalan, itulah mengapa sampai sekarang Kimora tampak senang melihat hewan-hewan yang ada di sana. Ehsan merogoh ponselnya dan beberapa kali mengambil gambar Liora dan Kimora. Senyumnya mengembang tatkala ia melihat senyum Liora. "Bu, mau foto sama burung-burung enggak? Mau sampai kapan drama ibu bapaknya ini berlangsung? Sampai kita menua dan menutup mata, Bu?" "Boleh." Liora mematung mendengar ucapan Ehsan barusan. "Bercandanya enggak lucu," kata Liora. Dia berniat beranjak meninggalkan Ehsan, tapi pergelangan tangan Liora buru-buru dicekal oleh Ehsan. "Aku enggak lagi bercanda, Li." Keduanya sama-sama mematung. Ehsan benar-benar berharap Liora mau memberikan jawabannya. Namun, setelah cukup lama menunggu Ehsan tak kunjung mendapatkan jawabannya. Wajahnya berubah kecewa. Apa ia terlalu terburu-buru? Lupakan saja.
Ehsan melepaskan tangan Liora. Liora masih terus menatap ke arah pria itu. Pria yang baru saja mengatakan hal yang belum pernah seumur hidup dia dengar. Lalu bagaimana dengan Mbak Farah? Tanya Liora lirih. Ehsan yang semula sudah beranjak menghentikan langkahnya. Bohong jika aku bilang aku bisa melupakannya. Faktanya dia adalah ibu kandung dari putriku, tapi hidup ini tetap harus berjalan, Li. Aku meratap pun tidak akan bisa mengembalikan Farah. Jika kamu mengizinkan, aku ingin menyimpan namanya di sudut hatiku dan memasukkan namamu untuk memenuhi sisa ruang lainnya. Liora terdiam, Ehsan masih menunggu jawaban Liora. Ia merasa ada harapan untuknya. Tapi aku hanya wanita hina, ucap Liora. Siapa yang mengatakan hal itu? Kamu itu hanya korban, Li. Siapapun wanita di dunia ini pasti tidak mau jika diberi pilihan untuk menjadi korban sepertimu, tapi kamu tidak bisa memilih takdirmu, Li. Lupakan masa lalumu itu dan berjalanlah bersamaku. Liora menggigit bibir bawahnya dengan gelisah. Bolehkah dia menggantungkan harapannya pada pria di hadapannya ini? Tapi, kamu hanya perlu menjawab, mau atau tidak, Liora. Liora menatap dalam mata Ehsan. Baru kali ini netra keduanya tertumbuk cukup lama. Namun, tak lama kemudian kepala Liora mengangguk. Ehsan seketika mengembangkan senyumnya. Benar, kamu mau? Tanya Ehsan meyakinkan sekali lagi. Ya, aku mau, jawab Liora lirih. Ehsan seketika menarik Liora dan memeluknya. Kimora langsung menjejakkan kakinya. Maaf, sayang. Ehsan masih terus tersenyum karena begitu bahagia. Sedangkan Liora wajahnya langsung memerah, ia tak menyangka akan dipeluk oleh Ehsan. Di tempat umum seperti itu. Keduanya kini jalan beriringan, Liora lebih pendiam dari biasanya. Wanita itu kini sedang berpikir, apakah sudah tepat dia menerima pinangan Ehsan. Ia merasa menjadi wanita yang tak tahu diri. Liora apakanmu melamun? Ehsan menarik lengan Liora. Liora seperti orang linglung, tatapan matanya tak tenang. Hah, kenapa? Kamu enggak lihat, itu? Ehsan menunjuk ke depan Liora di mana di depannya itu adalah pagar pembatas pengunjung yang mau melihat ke kandang singa. Kamu hampir aja menabrak itu, kamu ngelamunin apa? Ehsan menarik Liora duduk di sebuah bangku taman. Ehsan mengambil botol mineral dan menyuruh Liora untuk minum lebih dulu. Kamu kenapa? Kok sejak tadi malah melamun? Liora menggeleng, Ehsan sejak tadi memburu mata Liora, tapi sepertinya Liora menghindari tatapan matanya. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Jangan diam saja, Li. Masalah tidak akan pernah selesai jika kamu terus diam seperti ini. Apa aku tidak terlalu berlebihan? Berlebihan. Aku merasa sangat jahat pada ibunya Kimora. Kamu tidak merebutku dari siapapun. Aku yang menginginkanmu. Farah pasti bisa mengerti. Bagaimanapun, selama ini Farah selalu mementingkan kebutuhan Kimora lebih dulu, dari sejak Kimora berada dalam kandungan dan kalaupun sekarang aku mencari istri sekaligus ibu untuk Kimora, aku rasa dia tidak akan marah. Ehsan perlahan mengulurkan tangannya dan membelai wajah Liora. Aku tidak memaksa untuk segera menikah. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan semuanya, tapi aku minta jangan pernah berubah, Bu. Aku serius dengan permintaanku. Liora kembali menganggukkan kepalanya. Tanpa disangka-sangka olehnya, Ehsan mengecup puncak kepalanya dengan lembut. Maafkan aku sudah membuatmu galau. Ehsan dan Liora kini sedang menyusuri jalan Malioboro yang selalu dipadati para turis lokal maupun mancanegara. Tadi mereka sempat mampir kembali ke hotel karena Kimora mendadak rewel. Mungkin karena cuaca yang panas, bocah itu merasa tidak nyaman. Ehsan dan Liora sepakat mereka akan langsung menuju Solo setelah berbelanja. Jadi keduanya sekalian membereskan barang-barangnya. Ehsan juga menghubungi pihak resepsionis untuk meminta bantuan bellboy untuk membawakan barang-barangnya turun.
Setelah melakukan check-out dan memasukkan barang-barangnya ke bagasi, Ehsan dan Liora langsung ke Malioboro. Kamu mau beli oleh-oleh apa? Pilih saja. Aku mau cari oleh-oleh untuk Mbok Nah, Mina sama Mang Uta juga Pak Rojak. Untuk kamu. Liora menggeleng, dia memang tidak ingin membeli apapun karena beberapa hari terakhir dia sering diberi baju oleh Kinar. Kenapa? Bu Kinar sudah banyak membelikanku baju. Rasanya aku enggak perlu beli apa-apa lagi. Loh, kan enggak cuma baju. Kamu bisa beli yang lainnya kan? Aku bingung. Ya sudah, kita puter-puter dulu mencari yang kamu mau, nanti kita pikirkan lagi apa yang mau kamu beli buat diri kamu sendiri. Jangan terlalu sering mendahulukan orang lain. Kamu juga perlu egois untuk diri kamu sendiri. Liora mengangguk. Ehsan sejak tadi tak lepas merangkul bahu Liora, sesekali ketika kondisi berdesakan Ehsan menggeser Liora agar berjalan di depannya. Liora tak tahu lagi harus bersikap seperti apa. Perubahan sikap Ehsan terlalu mendadak baginya, tapi jika boleh jujur dia senang diperlakukan dengan penuh kelembutan seperti ini, seakan dia sangat disayangi. Setelah beberapa barang belanjaan berada di tangan, Ehsan membawa Liora ke sebuah toko perhiasan yang ada di sana. Dia meminta bantuan Liora untuk memilih dengan dalih ingin membelikan ibunya. Meskipun sebenarnya Ehsan sanggup membeli emas dan berlian di toko yang lebih bagus, tapi rasanya waktu mereka terlalu mepet untuk pergi berpindah lokasi. Liora memilihkan satu set perhiasan yang simpel dan elegan. Ini? Tanya Ehsan memastikan. Iya, tapi jika kamu enggak cocok kamu bisa pilih yang lain, kata Liora. Enggak. Ini bagus. Aku suka pilihanmu. Kamu tunggu di sana dan duduk dulu, aku mau bayar perhiasannya. Nanti kamu capek kelamaan nunggu. Liora mengangguk sebelum akhirnya duduk di kursi tunggu. Ehsan memilih lagi satu gelang cantik dan simpel. Dia ingin memberikannya kepada Liora saat ini juga. Mbak yang tadi, saya mau sekalian dipilihkan tempat perhiasannya yang paling bagus, ya. Oh iya, Pak. Ada yang lain lagi. Saya mau gelang yang ini sama yang itu, yang agak besar itu. Oh iya, Pak. Tunggu sebentar, sekalian saya buatkan notanya. Untuk kedua gelang ini, bagaimana dengan surat-suratnya? Mau dijadikan satu atau dipisah? Dipisah saja, ya, Mbak. Soalnya itu buat kado semua. Oh baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Ehsan menoleh ke arah Liora. Wanita itu ternyata juga sedang menatap ke arahnya. Ehsan melemparkan senyum manisnya. Namun, Liora justru tampak memalingkan wajahnya dengan pipi yang merona. Ehsan hanya memandanginya dengan gemas. Ini notanya, Pak, dan ini barangnya, total semua 34.200.000. Ehsan mengeluarkan dompetnya dan mengambil salah satu kartu debitnya. Pelayan toko itu segera menyelesaikan transaksinya. Ehsan mengantongi gelang yang akan dia berikan pada Liora. Ayo, Bu. Apa masih ada yang ingin kamu beli? Enggak ada. Yang penting oleh-oleh buat yang lain sudah. Baiklah kalau begitu, kita makan dulu setelah itu kita pulang ke Solo. Keburu malam. Liora mengangguk mengulum senyum. Dia kok malah jadi malu sendiri mendengar Ehsan memanggilnya ibu. Ehsan menggandeng tangan Liora. Wanita itu tampak canggung digandeng begitu mesra oleh pria di sampingnya itu. Saat masuk ke mobil tatapan mata Ehsan tak lepas dari Liora hingga membuat wanita itu salah tingkah. Mereka berhenti di salah satu tempat makan, Ehsan membuka pintu dengan tergesa. Dia memutari mobil untuk membukakan pintu untuk calon istrinya dan juga putrinya. Makan di sini enggak apa-apa kan? Tanya Ehsan. Enggak. Di mana aja enggak masalah asalkan enggak pedas. Ya sudah, tangan Bapak digandeng dong, Bu. Sekali-kali inisiatif gitu, loh. Liora refleks memukul lengan Ehsan. Jangan digodain terus, Mas. Aku malu, kalau ada yang denger gimana? Ya enggak apa-apa.
Mereka kan punya telinga, Bu. Masak iya aku minta mereka tutup kuping pas kita lewat. Mas. Liora memberengut kesal. Ehsan langsung tertawa. Iya maaf, Li. Gitu aja ngambek. Nanti cantiknya hilang loh. Ehsan mengusap punggung Liora dengan lembut. Ehsan meminta Liora duduk sementara dia memesan makanan. Saat Liora sedang duduk tiba-tiba suara wanita yang tadi pagi menyapanya lagi. Liora pikir mungkin Ehsan menghubungi wanita itu untuk berpamitan. Kamu istrinya Ehsan, kan? Sapa wanita itu sok akrab. Liora hanya membalasnya dengan senyuman. Wah, aku enggak ngangka loh, dia masih ingat tempat kenangan kami dulu. Dulu dia sering ngajak aku makan ke sini kalau pas kita pacaran. Enggak ngangka dia juga sekarang bawa istrinya ke sini, oce Lisa dengan tak tahu malunya dan tanpa permisi wanita itu duduk di depan Liora. Ehsan menatap ke arah Liora. Namun, dia dibuat terkejut dengan kedatangan Lisa. Bagaimana wanita itu tahu dia pergi ke sini? Apa jangan-jangan sejak tadi Lisa mengikutinya? Jika begitu, bisa bahaya. Ehsan bergegas menghampiri Liora. Namun, ia terhenti saat mendengar Liora sedang membalas ucapan Lisa. Jantung Ehsan berdebar tak karuan. Mas Ehsan bilang, saya harus mencoba makanan di sini. Karena di sini tempat makan favoritnya bersama kedua sahabatnya. Lagi pula, suami saya juga sudah lama tidak mendatangi tempat ini lagi. Sekarang suami saya dan kedua sahabatnya sudah punya tempat nongkrong dan tempat makan yang lebih nyaman dan menyenangkan, yaitu di rumah kami, ujar Liora dengan nada yang terdengar sangat santai, tapi menusuk. Liora tahu dia baru saja membual, tapi dia sangat ingin perempuan di depannya itu segeranya dari hadapannya. Lisa mengepalkan tangannya, ternyata tidak mudah memprovokasi istri Ehsan itu. Tapi suamimu pasti pernah bercerita tentang tempat kenangan kami ini, bukan? Tanya Lisa masih ngotot. Bu. Ehsan langsung memotong pembicaraan Lisa dan Liora. Liora melirik tajam ke arah Ehsan. Sayangnya, suami saya tidak pernah bercerita apa-apa mengenai masa lalunya dan lagi, saya juga tidak mau tahu bagaimana masa lalunya. Karena yang akan saya hadapi mulai dari sekarang adalah masa depannya. Akan tetapi, jika masa lalunya masih terus membayangi ya saya bisa apa? Yang penting sekarang suami saya mencintai saya dan anak saya, ujar Liora tegas. Liz. Tolong dong lo cari tempat duduk lain, gue mau makan berdua dengan istri gue, ujar Ehsan. Pria itu masih berdiri di belakang Liora sambil mengusap punggung wanita itu. Kok kamu sekarang gitu sih sama aku, San? Gitu gimana? Ya kamu berubah, aku cuma mau kita temenan. Bagiku satu-satunya teman wanita itu ya istriku ini. Jadi sebaiknya lo pergi sebelum gue bertindak kasar. Lisa langsung berdiri. Sesaat ia menatap Ehsan dengan kecewa dan lalu pergi meninggalkan Liora dan Ehsan dengan kekesalan.